Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Misera Anggraini, biasa dipanggil Misera. Dengan NIM D1D023103, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu tentang bisnis plan pengelolaan kayu pertukangan. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan hutan rakyat? Nah, hutan rakyat ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat yang bertujuan menyediakan kayu, buah, maupun hasil hutan bukan kayu. Selain penyedia kayu, hutan rakyat dengan sistem tanam campuran mampu memberikan tambahan pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, ada beberapa contoh nyata yang membahas tentang hutan rakyat yang bertujuan untuk produksi kayu pertukangan. Yang pertama ada hutan rakyat di Desa Rumong Atas, yaitu hutan rakyat di Desa Rumong Atas, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu penelitian yang dilakukan di desa ini menunjukkan bahwa hutan rakyat memiliki potensi kayu pertukangan rata-rata 3,5 meter per kubik per hektar dengan jenis dominan cempaka putih yang mencapai 71,6 meter per kubik serta durian sebesar 16,5 meter per kubik. Selanjutnya ada hutan rakyat di Desa Buana Sakti, yaitu hutan rakyat di Desa Buana Sakti ini, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, juga memperhatikan potensi hutan rakyat yang besar sebagai penghasil kayu pertukangan dari total potensi yang tercatat, yaitu 111,79 meter per kubik per hektar. Jenis yang memiliki nilai penting untuk pertukangan adalah jati Tectona grandis dengan indeks penting 44,22%, disertai keberadaan kayu keras lain seperti sonok, keling, waru, dan cengkeh. Nah, seperti apa sih metode yang dilakukan dalam hutan rakyat tersebut? Nah, metode yang digunakan adalah metode survei jalur berplot atau line plot sampling dengan peta ukur pengamatan berukuran 40 meter kali 20 meter, jumlah peta ukur sebanyak 31 unit sampel dan diletakkan pada 3 jalur pengamatan untuk hutan rakyat di Desa Rumang Atas. Selanjutnya, sedangkan untuk hutan rakyat di Desa Buana Sakti, metode yang digunakan pertama adalah metode pengumpulan data primer, di mana dilakukan dengan pengamatan langsung di hutan rakyat dan metode wawancara bebas. Yang kedua, pengumpulan data sekunder menggunakan studi pustaka atau literatur. Nah, bagaimana potensi kayu pertukangan di hutan rakyat? Di hutan rakyat di Desa Rumong dominan cempaka putih dan durian. Kayu cempaka putih dimanfaatkan untuk rumah panggung dan perabotan rumah tangga, sementara kayu durian dipakai sebagai papan. Data ini menunjukkan bahwa potensi hutan rakyat meskipun relatif rendah dibandingkan penelitian lain. Memperkuat peran potensi kayu sebagai fondasi bisnis plan dengan data yang lebih tinggi, yaitu 111,79 hektar dengan potensi penerimaan 159.959 hektar. Jenis dominan adalah akasia dengan INP tertinggi, diikuti jati dan randu, yang semuanya bernilai tinggi secara ekonomi. Nah, apa saja sih kendali yang sering dialami dalam hutan rakyat? Nah, dalam hutan rakyat ini, kendala utama pengelolaan hutan rakyat yang sering terjadi adalah terletak pada aspek teknis kerapatan tegakan yang masih rendah, di mana kerapakan tegakan di Desa Rumong Atas hanya 110 pohon per hektar. Jauh lebih rendah dibandingkan standar potensi penelitian lain. Rendahnya regenerasi dan distribusi diameter pohon membuat kayu tidak maksimal. Di samping itu, juga di hutan rakyat di Desa Buana Sakti menyoroti kendala pada aspek kelembagaan dan ekonomi. Harga jual kayu di tingkat petani seringkali rendah karena pasar dikuasai oleh tengkuluk sehingga nilai tambah tidak dinikmati langsung oleh petani. Keterbatasan jaringan pemasaran, rendahnya pemahaman petani tentang teknik pengolahan modern, serta keterbatasan alat menjadi faktor utama yang membuat kayu pertukangan belum optimal nilai tambahnya.
Nah, apakah hutan rakyat yang ada di Desa Rumong Atas dan Buana Sakti memiliki kerjasama dengan kemitraan yang lain? Pada hutan rakyat yang ada di Desa Rumong Atas, lebih menekankan potensi kayu dan pola pengelolaan. Namun, dari hasilnya terlihat bahwa masyarakat bekerja sama dengan pengusaha kayu lokal di Desa Rumong Atas. Para pengusaha tersebut memanfaatkan kayu rakyat sebagai bahan baku untuk pembuatan rumah panggung dan mebel. Nah, selain itu, pada hutan rakyat yang ada di Desa Buana Sakti menunjukkan bahwa ingin menekankan pentingnya kemitraan melalui aspek kelembagaan dan kerjasama pengadaan alat. Nah, kesimpulannya adalah hutan rakyat memiliki potensi besar sebagai sumber kayu pertukangan yang dapat mendukung kebutuhan lokal sekaligus menjadi dasar penyusunan bisnis plan. Pengelolaan hutan rakyat, meskipun volume dan jenis kayu yang tersedia cukup menjanjikan, pengelolaan yang masih bersifat tradisional, rendahnya regenerasi pohon, serta akses pasar yang terbatas menjadi kendala utama yang menghambat optimalisasi nilai tambah kayu. Kemitraan dengan pengusaha lokal, koperasi, dan lembaga terkait dapat meningkatkan produktivitas pengolahan serta pemasaran kayu, sehingga hutan rakyat tidak hanya berfungsi sebagai sumber bahan baku, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.